Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Sampai mana? Tentang mandi. Babul ghusli, adapun ini yaitu bab menerangkan tentang hukum mandi. La yajibul ghuslu 'alal hayyi illa bil janabati awil wiladati walau min ghairi balalin au inqita'il haidi awin nifasi. Tidak wajib oleh mandi atas orang yang masih hidup kecuali dengan sebab junub atau melahirkan, sekalipun melahirkannya yaitu dari ketiadaan basah atau terputus daripada haid atau nifas. Wa tahsulul janabatu imma bidukhulil hasyafati au miqdariha fi qubulin au duburin. Dan hasil oleh junub ada kalanya dengan sebab masuknya hasyafah, kepala zakar atau ukurannya, pada kubul kemaluan depan au duburin atau kemaluan belakang, walau libahimatin sekalipun bagi binatang. Wa illam yahsul inzalun sekalipun tidak hasil oleh keluar mani. Wa imma binuzulil mani, dan ada kalanya dengan sebab keluar mani walau bighairi ilajin sekalipun keluar maninya yaitu tanpa memasukkan. Kal hasili fin naumi, seperti keluar mani yang hasil pada mimpi, pada tidur. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Saudara sekalian, sebetulnya kajian kita ini sasaran utamanya ngaji bab solat. Oleh karena solat itu penting sekali dalam agama, maka sebelum ngomongin solat, perangkatnya menuju solat kudu rapi. Di antaranya syarat-syarat solat, yaitu kudu suci dari hadas kecil dan hadas besar. Sehingga pentinglah kita ngaji babul ghusli, ngaji bab mandi. Tujuan ngaji bersuci ada 4. Yang pertama, ngaji bab wudu yang sudah selesai dianggapnya. Kedua, tujuan bersuci adalah ngomongin mandi. Ketiga, tayammum. Keempat, menghilangkan najis. Ini 4 ini namanya maqasidut thaharah, tujuan daripada kajian bersuci. Sehingga malam hari ini kita memasuki pembahasan
yang kedua, yaitu ngomongin mandi. Kalau ngomongin mandi, yang pertama definisi mandi, baik secara bahasa maupun secara istilah terminologi agama. Kedua, kalau ngomongin mandi, maka kita ngomongin sebab-sebab mandi menjadi wajib. Mandi menjadi wajib. Ketiga, ngomongin macam-macam mandi, yakni mandi sunat. Keempat, rukun-rukun mandi, yakni fardu mandi. Kelima, sunnah mandi. Sunnah mandi. Keenam adalah makruh mandi. Ketujuh, hal-hal yang dilarang bagi orang yang junub sebelum mandi, yang berhadas besar. Ini gambaran tentang kajian kita. Mandi, saudara, secara bahasa sayalanul ma'i ala syai'i sawa'un kana badanan aw ghairah. Mandi itu secara bahasa mengalirkan air pada sesuatu benda. Itu namanya mandi. Apa aja yang disiram air namanya menurut bahasa. Ada mandiin piring, mandiin baju, begitu menurut bahasa. Yang menurut istilah, kalau buat piring bukan mandi, namanya mencuci. Sebetulnya buat badan juga mencuci, cuman bahasanya beda. Namun mandi dalam terminologi agama adalah sayalanul ma'i ala badanin wa sya'rin bin niyati. Yang namanya mandi dalam terminologi agama adalah mengalirkan air ke seluruh bagian luar badan, baik rambut maupun kulit. Mengalirkan air, menyiram air ke seluruh sekujur badan, dari ujung pala sampai ujung kaki, baik rambut maupun kulit, dengan niat yang ditentukan. Ini namanya mandi. Kalau rambutnya enggak basah, namanya bukan mandi menurut agama.
rambutnya basah, badannya basah, enggak pakai niat, itu juga bukan mandi menurut agama. Jadi mandi itu dalam pandangan agama menyiram air ke kepala, ke badan, ke sekujur badan. Yang bagian luar yang nampak itu, yang nampak rambutnya, kulitnya, itu mandi namanya dengan niat. Mohon maaf biar gampang, bol begitu, wasir. Kalau keluar nggak kira-kira? Hah? Kalau keluar nggak kira-kira? Ini pernah apa kagak ini melotot-melotot ini nih? Keluar nggak? Halo, ini kedengeran apa kagak ganggu nih? Kedengeran apa kagak ini? Kedengeran. Orang sini kalau ditanya dipelototin apa dijawab ya? Lah kan bingung sayanya. Kalau melotot doang. Bol tuh, bol bahasa orang kampung. Tuh kalau keluar nggak? Keluar. Maka kalau saudara mandi junub, bolnya nggak kena air, namanya belum mandi. Maka sholatnya enggak sah. Begitu. Baca Qur'annya dosa. Begitu. Karena itu bagian luar badan. Inilah yang kita harus ketahui sebelum ngomongin sholat. Ngomongin aturan mandi. Itu begitu. Mandi Jumat enggak dapat ganjaran. Begitu. Karena ada aturannya mandi ini. Supaya kita tahu aturan-aturan. Inilah pentingnya ngaji tentang mandi. Nah, mandi ini ada faktor-faktor penyebab mandi menjadi wajib adanya. Menjadi wajib. Artinya kalau enggak mandi dosa. Jumlahnya ada 6. Panjangnya ada 9. Buat perempuan 6, buat laki-laki 3. Mandi menjadi wajib. 3 ditambah 6 sama dengan 9. Disingkat 6. Yang 9 nih. 3 laki-laki ada, perempuan ada. 3 perempuan doang. Jadi 3, 9. Kita pisah dulu. Mana yang laki-laki mandi wajib? 3 doang. Laki-laki. 1 bersetubuh. 1 bersetubuh. Walaupun tidak keluar mani. Itu wajib mandi. Jadi penyebab mandi wajib untuk laki-laki 1 gara-gara walaupun tidak keluar mani. 2 keluar mani walaupun tidak bersetubuh. 3 karena mati, meninggal dunia. Itu mah bukan mandi, namanya dimandiin. 3 doang yang wajib.
perempuan 6. 1 perempuan mandi itu jadi wajib. 1 karena bersetubuh walaupun tidak keluar mani. Perempuan. 2 keluar mani walaupun tidak bersetubuh. 3 karena mati, yaitu di man. 4 karena men, udah berhenti, udah putus, perempuan. 5 karena nifas, udah putus, udah berhenti. 6 karena melahirkan. Oleh karena ngomongin mandi nih yang ngaji orang hidup, maka mati enggak kita omongin, karena mati mah dimandiin. Karena itu kata kitab kita, la yajibul ghuslu alal hayyi illa bil janabati awil wiladati awin qita'il haidi awin nifas. Kitab kita lebih singkat lagi. Kata kiai kita, orang yang masih hidup, nih yang ngaji nih, hidup nggak ini? Yang diam-diam jangan mati. Nih yang ngaji nih, hidup nggak ini? Alhamdulillah. Kalau masih hidup, enggak layak mengeluh. Walaupun dagang lagi morat marit, enggak layak ngeluh. Kenapa? Kalau masih mandi sendiri mah nikmat masih banyak. Mau nggak sampean dikasih duit sama Allah 10 miliar? Mau nggak? Tapi mandinya dimandiin. Mau nggak? Mau nggak? Mau apa kagak? Kenapa? Lah mati. Berarti kalau masih hidup, rezeki ke depan masih ada dan masih banyak. Jangan mengeluh. Tapi dolar naik, zikirnya dinaikin, sholat duhanya dinaikin, yang tadinya 2, 4, yang tadinya 4, 12, begitu. Enggak layak ngeluh. Kata kitab kita, orang yang masih hidup diwajibkan mandi 4 sebab. Kitab kita mah 4. Dikit, pinter ya kita. Padahal tadi tuh ada yang bilang 6, ada yang bilang 9. Tapi yai kita uraiannya 4. Penyebab mandi itu wajib, tapi isinya sama. Yai kita cuman mandi bagi orang masih hidup wajib bila mana salah satu dari 4 faktor. Ada 4 kata yai kita. Ini menurut kitab kita 4. Tadi 6, tadi 9. Itu uraian panjang, enggak ngomongin orang hidup. Mau hidup, mau mati. Jadi panjang. Yai kita dibatasi orang hidup. Orang yang masih hidup, hukumnya mandi itu wajib bila mana terkena salah satu dari 4. 4. Ingetin nih. 4.
kata kitab kita. 4. Dari 4, 1 yai kita junub. Tuh. Junub yai kita. Junub. Nah, ngomongin junub ada 2. Bisa bersetubuh walau nggak keluar mani, bisa juga keluar mani walaupun tidak bersetubuh. Tuh begitu. Yai kita. 4. 1 junub. 2 melahirkan. 3 men. 4 nifas. 4. Junub ada 2 uraian. Kalau bahasa orang sekolah 1A, 1B. Atau 1-1. Begitu. Isinya seperti yang sampean tulis. Semuanya. Kalau ngomongin junub, pertama, jadi 1 penyebab mandi itu wajib gara-gara junub. Di bahasa kita enggak ada janabat. Kalimat janabah tidak didengar dalam bahasa keseharian. Selalu menyebutkannya junub. Seperti kata-kata riddah enggak didengar, disebutnya murtad. Jadi murtad ada sifat, ada orang di kita. Bahasa Arabnya enggak ada riddah, ada murtad. Jadi bahasa kita tuh 1 penyebab orang tuh wajib mandi gara-gara dan junub ada 2 penyebabnya junub. Pertama, penyebab orang tuh junub kata yai kita manakala kepala zakar yakni kemaluan masuk pada kemaluan depan ke kemaluan belakang ke. Kalau masuk namanya junub. Dia masuk ke kemaluan depan. Itu yang namanya kelamin laki-laki itu. Masuk. Itu kalau masuk namanya atau masuknya ke kemaluan belakang. Emang nggak dosa? Kita nggak ngomongin dosa. Kita lagi ngomongin wajib mandi atau tidak. Babnya masuk ke kemaluan belakang. Kemaluan belakang tuh kalau kata orang Inggris namanya liang tai. Apa namanya? Emang begitu saudara? Begitu. Masuk ke lubang belakang tetap wajib mandi. Wajib mandi. Orang sono sebut sodomi. Wajib mandi. Karena hasyafahnya masuk kepada kemaluan. Wajib mandi. Dosa? Ya dosa. Kita nggak ngomongin dosa lagi, babnya wajib mandi. Bagaimana kalau ama binatang walau libahimatin? Sekalipun kepada binatang. Dia kata, itu salahnya kambing. Gua lagi kencing tuh kambing mundur-mundur. Kata dia. Dia kata salahnya kambing. Tetap aja walaupun masuknya ama kambing ke, ama sapi ke, kalau masuk namanya junub, wajib mandi. Binatang. Bagaimana kalau ama orang mati? Terlepas. Walaupun orang mati, bininya meninggal. Kata dia, perpisahan terakhir. Tetap aja kalau masuk wajib. Siapa yang diwajibin? Yang hidup. Begitu. Kalau orang udah mati ya kagak. Tapi kan wajib mandi karena mati, itu dimandiin. Jadi mau dia ama orang, mau dia ini, wajib mandi. Kalau hasyafahnya, kepala zakarnya masuk.
itu wajib mandi. Mau masuknya ke orang ke, mau masuknya ke binatang ke kambing, ke sapi, wajib mandi. Saya mau nanya sama sampean nih, baru segini biar paham dan biar kita ngerti. Ulama bilang kalau begini nih kagak wajib mandi. Begini wajib mandi nggak? Emang apa? Emang apa? Iya begitu, bukan junub. Dikata ente begini wajib mandi. Enggak begitu. Baik. Oh dari kecil. Iya begitu. Jadi satu bersetubuh, walaupun nggak keluar sperma, walaupun kata Nabi dalam hadis yang sahih, idal taqal hitanani faqad wajabal ghuslu. Kata Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila mana bertemu dua alat khitan, maksudnya bersetubuh, maka mandi menjadi wajib adanya. Kalau bersetubuh wajib mandi, walaupun kagak keluar mani. Bersetubuh nama lainnya junub, janabat besar, junub. Itu wajib mandi. Bagaimana kalau bersetubuhnya terpaksa? Mau sengaja ke? Mau lupa ke? Kalau bersetubuh mah wajib mandi. Kalau bersetubuh wajib mandi hukumnya. Kedua adalah keluar mani walaupun tidak bersetubuh. Itu junub. Junub ada dua, satu bersetubuh walaupun tidak keluar mani, dua keluar mani walaupun tidak bersetubuh. Seperti mana? Seperti dia tidur, ngimpi bersetubuh, lalu pas melek basah, keluar mani, itu wajib mandi. Atau dia nonton blue film, begitu lalu keluar mani, itu juga wajib mandi. Atau dia onani, itu juga wajib mandi. Disebut junub. Dari mana? Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, innamal ma'u minal ma'i. Kata Nabi, sesungguhnya wajib mandi tuh lantaran keluar sperma. Mani cirinya 3. Supaya kita tahu wajib mandi atau tidak, kita keluar cairan ini, mani itu ciri-cirinya ada 3. Yang pertama cirinya tadafuk, yakni apa bahasa ulu jaminya, muncrat, mancur, muncrat keluarnya. Maka disebut dalam Al-Quran min ma'in khuliqa min ma'in dafiq,
tercipta manusia dari air yang terpancar, mancur, muncrat. Itu mani. Masalah kenceng atau pelan itu teknis, tapi muncrat itu ciri mani. Dua cirinya sperma adalah taladud. Taladud itu enak keluarnya. Keluarnya enak, menimbulkan lemes pada badan. Kalau habis keluar tuh namanya sperma. Taladud namanya. Begitu. Maka ditanya sama orang pada bagian ini. Ada orang nanya, ngapa kan yang salah si Emen? Yang salah, ngapa yang dihukum seluruh badan kudu disiram? Kan dia doang yang salah. Ngapa yang lain kudu dihukum? Kudu disiram? Ulama menjawab, benar. Yang salah si Emen. Tapi yang merasa nikmat dari ujung pala sampai ujung, benar nggak? Oh benar. Maka yang menikmati pun juga kudu dihukum. Begitu. Kudu dihukum. Kudu disirah. Begitu. Jadi dua cirinya taladud laddah keluarnya. Tiga, kalau masih basah kayak adonan, bau adonan tepung. Kalau masih basah. Kalau kering kayak putih telur. Nempel tuh. Kayak putih telur. Ini ciri mani. Yang pertama cirinya apa tuh? Muncrat. Dua, enak keluarnya. Tiga, kalau basah kayak adonan tepung. Kalau kering kayak putih telur. Ini ciri. Kalau enggak ada salah satu dari tiga ini, bangun tidur basah dicium, kok bau jengkol? Namanya ngompol. Namanya ngompol. Namanya. Kalau ciri ini enggak ada. Karena ini ciri sperma. Enggak ada lagi di luar tiga ini. Cirinya. Kalau keluar sperma wajib mandi. Penyebabnya apa kayak keluarnya? Apa ngimpi? Apa onani? Apa nonton film panas? Atau apa aja? Atau dia duduk di masjid i'tisab lihat tiang listrik, bayangin Luna Maya. Parah amat itu. Itu juga wajib kalau keluar. Wajib mandi. Jadi 4 ini sebetulnya 5. Bener nggak? Karena nomor 1 ada 2 ngomongin junub, ada 2 uraian. Junub bisa gara-gara bersetubuh, kedua bisa gara-gara keluar mani walaupun tidak bersetubuh. Tuh, begitu. Itu makna la yajibul ghuslu 'alal hayyi illa bil janabati. Mandi tidak wajib kepada orang yang masih hidup kecuali 1 sebab junub. Dan junub ada 2 uraian, yaitu bersetubuh walaupun tidak keluar mani, kedua keluar mani walaupun tidak bersetubuh. Kedua, kalau ngomong 4,
Kalau ngomong 5 udah 3. Kedua, penyebab mandi wajib gara-gara melahirkan. Ini perempuan nih, ibu-ibu, bapak-bapak harus tahu. Kalau bininya ngelahirin anak, wajib mandi gara-gara ngelahirin. Jadi ngelahirin anak tuh diwajibkan mandi bila mana setelah lahir anak enggak langsung keluar darah nifas. Bila mana keluar anak itu lalu langsung keluar nifas, maka tidak ada mandi melahirkan. Orang kalau habis ngelahirin pegel, aduh capek, maka dengan mandi itu bakal balik lagi. Lihat orang-orang tua kita zaman dulu ngerti agama. Ngelahirin anak, orang dulu ada 12 anaknya, perutnya nggak buncit, nggak gede, nggak kayak kita. Mau ngelahirin baru atu aja udah kendor perutnya. Orang dulu mandi jadi seger, enggak lama habis ngelahirin udah bisa lari lagi. Kenapa? Mandi ngelahirin masalahnya. Ini yang kadang anak perempuan zaman sekarang nggak ngerti. Bagaimana kalau sesar? Tentu kalau sesar ada bagian yang nggak boleh dikenain air, maka ada ajaran tayamum nanti. Tapi mandi ada. Gara-gara melahirkan. Gitu. Jadi kalau dipanjangin, ini 4, kita mau nyingkat nih. 1, kalau 4 orang masih hidup wajib mandi gara-gara junub. Junub ada 2 uraian. Nomor 2-nya gara-gara ngelahirin. Walaupun segumpal darah, walaupun kalau ngelahirin, walaupun segumpal daging, keguguran, wajib mandi. Walaupun anaknya kering, ada yang lahirnya bersih, darah aja nggak ada. Orang mulia kayak begitu, wajib mandi. Gara-gara ngelahirin. Kenapa ngelahirin wajib mandi? Itu bayi itu adalah mani yang membeku, yang berbentuk. Orang keluar mani aja masih cairan wajib. Bagaimana kalau maninya udah berbentuk? Sama baik, wajib, karena anak adalah mani. Begitu. Maka dengan melahirkan hukumnya wajib mandi, walaupun anak yang lahir tuh kering, walaupun anak yang lahir itu enggak keguguran, tetap wajib mandi, wajib mandi. Segumpal darah gitu, segumpal daging gitu, wajib mandi. 2. 3, sebab haid, yakni udah berhenti menstruasi. Kalau udah mampet, wajib mandi. Kalau udah mampet, udah bersih, menstruasi. Mento adalah darah yang keluar dari ujung rahim perempuan. Rahim tuh kayak gentong yang kebalik. Jadi karena kebalik, mulutnya sempit, dalamnya luas. Itu rahim. Dari ujungnya itu keluar darah. Tidak karena melahirkan, tidak karena penyakit. Ini normal. Orang perempuan mah keluar darah. Namanya darah haid. Biasanya kalau mento ibu-ibu tuh nyeri pinggangnya.
Aduh, aduh, begitu di pinggangnya tuh ngeri. Saya waktu men kayak begitu, Bu. Begitu, gitu. Itu biasanya. Kadang uring-uringan, begitu. Kalau dia men, begitu. Apalagi enggak dibagi duit sama lakinya, itu juga uring-uringan. Bila perempuan tuh men udah berhenti, wajib mandi. Wajib mandi. Mandinya kapan? Udah berhenti. Kalau belum berhenti, ya enggak wajib mandi. Dia mandi aja, enggak apa-apa. Tapi bukan mandi yang diwajibkan. Begitu. Haid itu kudu belajar perempuan. Paling cepatnya sehari semalam 24 jam. Umumnya 6 hari atau 7 hari beres berhenti. Paling lamanya 15 hari. Kalau sudah 15 hari masih keluar darah juga, namanya bukan darah haid, tapi darah penyakit. Makanya perempuan nih, men, lakinya nanya, udah seminggu mau ngajak, masih men. 8 hari diajak, masih men. 10 hari diajak, masih men. Begitu. 11 hari diajak, masih men. 12 hari keluar darah, masih men. 14 hari keluar darah, masih men. 15 hari keluar darah, masih men. Maka kalau sampai lebih dari 10 hari, 15, itu namanya disebut perempuan tuh super men. Namanya apa? Apa namanya? Superman. Maka lihat Superman tuh, bajunya iya tuh. Nah, Superman. Emang begitu. Bener nggak? Bener nggak? Begitu. Begitu. Merah dia. Udah kayak laba-laba aja. Saudara begitu ya? Iya, Superman. Begitu. Jadi Superman tuh gara-gara begitu. Begitu. Tapi kalau udah 15 hari, enggak apa-apa. Udah habis mennya kalau 15 hari masuk keluar darah. Udah enggak ada. Bang, keluar darah. Itu bukan men. Namanya penyakit. Namanya penyakit. Dia wajib sholat. Kalau enggak sholat, dosa. Dia wajib puasa Ramadan. Kalau enggak puasa, dosa. Dan boleh disetubuhi oleh lakinya. Boleh. Udah 16 hari masuk ke darah, ke lakinya nggak apa-apa. Banjir bang, udah biasa, ulu jami bawah. Suka banjir gak? Oh iya, nggak apa udah. Begitu. Yang begitu. Begitu. Karena udah lewat 15 hari. Nggak ada men lewat 15 hari. 15 hari doang, batas. Tuh begitu. Kalau udah mampet, wajib mandi. Wajib mandi. Begitu. Wajib mandi. Kalau belum mandi, disetubuhi, dosa. Nggak boleh malakinya. Udah mampet, belum mandi bang. Udah sekalian lu mandinya. 2 in 1. Dosa. Mandi dulu. Nggak boleh. Yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Jauhi perempuan kalau lagi men, maknanya jangan setubuhi. Gitu. Fa idza tatoharna, apabila udah mandi, faktu, silakan Anda setubuhi kalau udah mandi. Kalau belum mandi nggak boleh, haram. Enggak. Hah? Udah nggak tahan, udah pakai kakinya jadi injak-injak dah. Begitu. Yang kayak begitu. Iya. Begitu. Nggak boleh. 3, karena haidnya udah mampet, udah men. Begitu. Adakah orang laki-laki yang men? Kata teman kita, ada.
Jadi men tuh seperempuan tuh sebulan sekali dapat, 3 hari bersih. Ada orang laki sebulan sekali dapat, 3 hari udah bersih. Itu namanya men, kata temen kita. Udah buat bayar tukang sayur, bayar tukang ini. Itu sebulan sekali dapat, 3 hari bersih. Namanya men. Emang begitu? Begitu. Begitu. Haid itu perempuan. Haid. Yang keempat, terakhir, nifas. Bila udah mampet. Nifas. Apa tuh nifas? Darah yang keluar sesudah keluarnya anak dari rahim. Udah kosongnya rahim. Nifas. Jadi udah kosong dari anak. Itu keluar darah, namanya nifas. Paling cepatnya seperludahan. Ceret habis. Siti Fatimah radhiyallahu anha ngelahirin maghrib. Maghrib langsung bersih, mandi, nggak pernah ninggalin sholat. Ceret habis. Seceretan. Itu nifas. Umumnya 40 hari. Umumnya lamanya 60 hari. Lamanya 60 hari. Jadi 60 lewat 60 berarti darah penyakit. Jangan 40. Ada orang dari Jawa, bininya ngelahirin, dia akhirnya ikut kerja sama temannya di Jakarta. Masang kabel-kabel pipa air bersih. Gitu, pipa. Begitu pam, begitu dia tidur di mes, dia beli Indomie. Apaan? Iya, mie instan. 1 dus isi berapa? 40. Dilihat udah tinggal atu, berarti udah 39 hari. Dia pulang udah pas 40, sedus habis pulang. Dibilang sama bininya, mah keluar darah. Enggak bisa, ini Indomie udah habis. Nah, itu namanya belum ngaji. 40 hari itu umumnya. Maksimalnya 60. Mestinya cirinya sekardus setengah. Bener nggak? Begitu cirinya. Kalau sekardus setengah udah habis, baru dah boleh. Itu begitu. Namanya istihadoh, darah penyakit. Tapi kalau 50 hari masih keluar darah, namanya masih nifas. Kalau udah mampet nih, berhenti nifasnya, maka wajib mandi. Jadi singkatnya, wajib mandi itu ada 4 bagi orang hidup. Begitu. Tapi kalau mau dipanjangin, ada 9. 4. Jadi ada yang bilang 4, ada yang bilang 6, ada yang bilang 9. Itu semuanya sama. Begitu. Kalau pengen panjang 9. Kalau pengen singkat 6. Kalau 6, 3 laki ada, perempuan ada. Yang 3, tinggal 3 khusus perempuan. Mana yang 3 khusus perempuan? Head, nifas, melahirkan. Ini khusus perempuan. Mana yang 3 laki ada, perempuan ada? Bersetubuh, keluar mani, mati. Begitu. Kenapa ya kita ngomong 4? Ngomongnya orang hidup. Jadi mati nggak disebut. Karena yang diomongin orang hidup. Jadi
wajib mandi sebab bersetubuh walaupun keluar mani, 2 sebab keluar mani walaupun bersetubuh, 3 sebab mati, 4 sebab dia haid nifas melahirkan, 6 dipanjangin, 6 buat perempuan, 3 buat laki-laki. Di luar ini mandi nggak wajib. Kayak saudara mandi subuh, apa hukumnya mandi subuh tuh? Ini kalau pagi mandi nggak ini? Mandi basah apa mandi kering? Iya, di mana-mana juga mandi mau basah, nggak ada yang kering. Nah, tiap pagi mandi tuh hukumnya boleh. Ente mandi boleh, kagak mandi boleh. Saya tiap hari nggak mandi, ya nggak apa-apa, terserah sampean. Begitu. Tapi kalau ngomongin mandi wajib, jumlahnya ada, panjangnya ada berapa? 9. Kalau pertengahan ada 6. Kalau pengen singkat banget ada 4. Tapi isinya sama, tergantung mengurainya. Di luar ini enggak ada mandi yang wajib, enggak wajib mandi di luar ini. Tuh begitu yang dimaksud. Begitu. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin, silahkan. Alhamdulillah Terima